Semakin tua, kita semakin lemah. Ini pelajarannya. Maka dari itu, ketika masih muda, berbuatlah banyak. Simpanlah bekal kalian sejak muda, untuk nanti ketika tua Anda tidak perlu lagi berpayah-payah. Kalau dari bisnis, semasa muda mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, masa tua dia tidak perlu bekerja. Umur 50 dia mulai istirahat. Umur 60 sudah tidak lagi bekerja, tinggal menyuruh-nyuruh. Umur 70 istirahat. Semua perusahaannya sudah berjalan. Itu kalau materi. Tapi kita berbicara sekarang pengetahuan, ilmu yang kita miliki. Ketika kita sudah tua nanti, ilmu kita ini dimanfaatkan orang atau tidak? Di situ. Sudah tidak perlu lagi menghafal, harus bangun malam, tidak perlu tidur. Ketika Anda sudah umur tua tidak bisa. Untuk tahajud saja yang tua itu. Bekerja keras, belajar keras, sudah lewat. Sekarang ini waktunya. Jangan menyesal ketika nanti Anda sudah umur. Nah, kemarin kenapa saya tidak sungguh-sungguh? Kenapa tidak belajar bahasa Inggris? Kenapa? Banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Dulu ketika saya ke ke Jerman, itu ada mahasiswa Muslim yang punya kebiasaan bangun subuh. Mempunyai kelompok itu di luar negeri itu. Kelompok bangun subuh. Waktu itu ada sinetron yang saya lupa judulnya itu. Jadi masih muda tapi giat beribadah. Itu tren di kalangan anak-anak muda yang hijrah. Ini bangun pagi ini sebenarnya ada kaitannya antara kedokteran dengan hadis. Malaikat mendoakan berilah berkah pada subuh, pada waktu subuh. Ternyata dalam ilmu kedokteran, pagi itu menghasilkan sebuah zat. Tahu namanya? Ada zat namanya, zat itulah yang membuat Anda kreatif, membuat Anda giat berpikir, Anda giat melakukan segala sesuatu. Kalau itu terjadi di pagi hari. Coba Anda bayangkan, Anda tidur pagi hari, habis subuh langsung tidur, tidak ada kegiatan apa-apa, bangun pasti badan terasa lemah. Itu bukan cara sunnah yang betul. Maka saya ini tadi menemukan hadis yang menarik. Inna ahabbul khalaik ilallahi syabun hadasa sinna jamilun fi suratin hasanatin ja'ala sababahu wa jamaluhu fi ibadatillah. Fazakal ladzi yubahi bihi rahman wa malaikatahu yaqulu, ya Allah yaqulu, hadza abdi haqqan. Artinya, sesungguhnya makhluk yang paling dicintai di antara makhluk Allah adalah anak muda yang sedang menjalani usia mudanya. Indah perangainya menjadikan usia muda dan keindahan perangainya untuk beribadah kepada Allah. Maka dengan segala kebaikannya itu Allah Maha Rahman berkata kepada malaikat, inilah hambaku yang sejati. Berarti Anda diakui oleh Allah. Ini ditambah lagi dengan hadis yang lain. Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah di bawah naungan arsy-Nya. Ada hari tiada naungan selain naungannya. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Rawahu Ahmad. Syababun nasha'a fi ibadati Rabbi. Ibadah jangan diartikan sholat, ya, puasa, zakat, bukan. Ibadah itu adalah ketaatan berbasiskan kepada iman. Kalau Anda memberi orang karena iman, Anda menolong orang karena iman, Anda jujur karena iman, itu adalah ibadah. Jadi tidak ada satu aspek pun di dalam kehidupan kita ini yang tidak kita niatkan untuk ibadah. Tidak ada niat ibadah, tidak diterima sebagai ibadah. Contohnya paling gampang adalah hewan yang kita makan, daging yang kita makan. Sedikit aja bedanya, disembelih lillah dan tidak disembelih tidak lillah. Yang satu disembelih lillah ibadah, makannya pun ibadah. Yang satu tidak disembelih maksiat. Simbol itu. Berarti ada di mana? Di dalam pikiran, di dalam hati kita. Itulah arti iman yang sesungguhnya di dalam amaliyah kita sehari-hari. Hadis yang lain, ini menarik ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sofwah. Inna Allah Azza wa Jalla la ya'jabu minas syabab laisa lahu sofwah. Apa itu sofwah? Sofwah adalah penyimpangan hawa nafsu. Katanya mirip-mirip dengan syahwah. Jadi anak muda ini diliputi dengan nafsu. Nafsu terhadap lawan jenis, nafsu harta. Sekarang ini anak muda gila dengan judol. Apa itu maksudnya? Nafsu dengan harta. Ya, menginginkan sesuatu yang tidak perlu dengan usaha. Itu nafsu namanya. Allah takjub dengan orang-orang yang tidak memiliki itu. Takjub dengan orang yang
Seluruh kegiatan yang dia lakukan adalah lillahi ta'ala. Untuk mencapai ridhonya, nanti saya akan menjadi orang yang bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bagi umat, bagi keluarga, dan lain sebagainya. Jadi, orang yang dalam kaitannya dengan jiwa kita adalah orang yang selalu membersihkan dirinya dengan amal-amal yang soleh. Qad aflaha man zakka. Beruntunglah orang yang berbuat sesuatu dengan perbuatan itu dia membersihkan dosanya. Itu logika yang paling sederhana. Kalau Anda berbuat baik, ya, akan dihapuskan perbuatan jahat sebelumnya. Kalau Anda berkata baik, akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Ini logika yang paling mudah. Buat baik itu sebenarnya adalah sama dengan menghapus perbuatan jahat. Kalau kita berzakat, zakat kita itu kurang misalnya, dihitung kurang. Allah menyuruh kepada malaikat, coba hitung sedekah orang itu. Tambahkan sedekahnya yang selama ini dia berikan dalam hidup ke dalam zakat yang kurang. Kalau dia cukup, berarti zakatnya cukup. Logika yang paling sederhana juga. Berarti amal soleh kita yang kita lakukan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Kenapa kita kok takut dengan dosa? Dosa itu adalah hijab, menutup doa kita dan hubungan kita dengan Allah. Ternyata ada hadis yang mengejutkan. A'adarallah ila mri'in akhara ajalahu hatta balago sintina sana. Allah tidak lagi menerima alasan orang muslim yang sudah berumur 60 tahun. Oh, saya mohon maaf, saya tidak bisa beribadah dengan baik, saya lupa meninggalkan sholat, tidak ada maaf. Saya khilaf melakukan maksiat, tidak ada maaf. Kalau sudah umurnya 60 tahun. Tapi membuat orang yang umurnya 60 tahun selalu berbuat baik, mulainya dari pemuda. Sudah terbiasa dengan perbuatan baik di masa muda, di masa tuanya dia akan rasakan bahwa itu adalah kenikmatan. Tapi orang yang selama mudanya itu dia tidak terbiasa dengan perbuatan itu, sulit sekali untuk melakukan perbuatan di masa tuanya. Tidak banyak yang bisa dia lakukan. Umur 40 tahun juga begitu. Dalam surah Al-Ahqaf 15. Idza balago asyuddahu balago arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matallati an'amta alayya wa ala walidayya wa amala sholihan, dan seterusnya. Maksudnya apa? Di situ menurut Imam Al-Qurtubi, orang yang telah berumur 40 tahun itu sudah diberi kenikmatan yang luar biasa dan dia harus mengakui kenikmatan itu dan bersyukur. Kalau tidak bersyukur, Allah akan beri dia azab. Jadi kesyukuran itu sebenarnya adalah alat untuk menambah apa yang diberikan Allah kepada kita. Lain syakartum lazidannakum. Sekedar bersyukur saja tidak mudah. Mensyukuri apa yang sudah kita peroleh, mensyukuri apa yang kita miliki, mensyukuri apa yang sudah kita jalani seperti begini. Seperti apapun ya suasana kondisinya, kita bersyukur, itu Allah akan perbaiki lagi. Sekali lagi saya katakan kepada kalian, aturlah pola hidup kalian sejak sekarang ya, dengan mengikuti sunnah Nabi. Tidur segera, bangun segera, itu yang betul. Nah, kalau Anda tidur di atas jam 12, itu ginjal pasti akan masalah. Seluruh tubuh metabolisme Anda akan masalah. Makan kalian akan masalah karena tidak sehat. Kalian yang malam-malam buka gadget kemudian tidak tidur, apalagi main game, itu Anda membunuh diri pelan-pelan.